KKB Papua cerai-berai. Kini Sembi Sambom tak lagi tunduk pada Benny Wenda. Untuk apa tunduk ke dia? Kelompok KKB menenteng senjata dengan latar belakang bendera bintang kejora. Dilansir dari poskupang.com, di tengah carut marutnya perjuangan kelompok kriminal bersenjata di Papua, isu baru kini menerpa kelompok separatis tersebut. Isu baru ini yakni KKB Papua terbelah. Kedua pemimpin besar KKB tak lagi saling mendengar satu sama lain. Isu baru itu yakni KKB Papua terbelah. Kedua pemimpin besar KKB tak lagi saling mendengar satu sama lain. Juru bicara OPM Sembi Sambom menuduh Benny Wenda menghancurkan perjuangan kelompok bersenjata tersebut. Bahkan atas tudingan tersebut, Sembi Sambom kemudian mengumumkan bahwa ia pisah dari Benny Wenda. Sementara Benny Wenda tak mau mengubris apapun pernyataan yang dilontarkan oleh Sembi Sambom kepadanya. Benny Wenda merupakan pemimpin kemerdekaan Papua Barat. Ia juga mengemban tanggung jawab besar, yakni sebagai Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat. Tugasnya adalah melakukan lobi-lobi internasional untuk kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Saat ini, Benny Wenda tinggal di pengasingan di Oxford, Inggris Jaya. Sosok ini lahir di Lembah Belim, Irian Jaya. Terbetik kabar, saat ini Benny Wenda telah membentuk organisasi yang diberi nama Tentara Revolusi Papua Barat. Kehadiran Tentara Revolusi Papua Barat inilah yang dianggap Sembi Sambom sebagai penghancur gerakan Papua Merdeka. Menurut Sembi Sambom, terbentuknya Tentara Revolusi Papua Barat atau West Papua Army merupakan organisasi tandingan yang sangat membahayakan KKB. Apalagi West Papua Army merupakan bagian dari United Liberation Wave Forest Papua atau Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat. Dari hal inilah Sembi Sambom mengatakan bahwa Benny Wenda telah memperlihatkan gelagat yang kurang bagus terhadap arah pergerakan KKB Papua saat ini. Untuk itulah, kata Sembi, pihaknya tak mau lagi berkompromi dengan Benny Wenda. Untuk apa berkompromi dengan sosok yang menghancurkan pergerakan KKB untuk memerdekakan Papua? Untuk apa untuk dia? Meski saat ini Sembi Sambom bereaksi keras terhadap Benny Wenda, namun dalam spirit pergerakan KKB, Sembi Sambom tetap setia pada kelompok tersebut. Ia bahkan terus membela kelompok separatis tersebut jika dihuninya dengan berbagai kerjaan dari pihak lain. Menurut Sembi, kendati saat ini ia telah mundur dan tak lagi bergabung dengan Benny Wenda, tapi seluruh anggota KKB diharapkan tetap pada perjuangan. Dikatakannya Benny Wenda telah punya settingan dan itu merugikan kepentingan nasional Papua Merdeka. Karena itulah Sembi Sambom menandaskan bahwa dirinya tak mau menanggung dosa Benny Wenda ke masyarakat Papua. Kami sudah mundur sejak tahun 2017 dan itu sudah diumumkan sejak saat itu. Jadi kami tidak tunduk lagi pada Benny Wenda sejak tahun itu. Saat ini kami hanya fokus pada perjuangan untuk pisah dari Indonesia, tanda Sembi. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat Benny Wenda sedang menjadi pembicara pada sebuah acara. Momen itu terekam dalam video berdurasi singkat yang saat ini viral di media sosial. Momen lain adalah sejumlah pemuda berbentang bendera bintang kejora di suatu tempat yang tak disebutkan namanya. Terlihat pula cukup banyak anggota kelompok kriminal bersenjata dengan senjata di tangan, memperlihatkanlah gayanya dengan latar belakang bendera Papua. Baru-baru ini, Benny Wenda juga memproklamirkan dirinya sebagai presiden sementara Papua Barat. Sikap Benny Wenda itu langsung mendapat respon dari Youth Chef melalui akun media sosialnya.
Dia mempertanyakan bahkan menyindir bila Benny Wenda jadi presiden sementara. Presiden sementara? Siapa yang memilih Benny Wenda sebagai presiden sementara Papua? Kamu tidak mempermalukan kami. Kami menjalankan perintah sementara Republik Federal Papua Barat di seluruh tanah Papua Barat dengan 10 provinsi dan lain-lain. Perlawanan Yup seakan menguatkan Sembi Sambon. Itu terlihat dari Sembi yang terus menebar provokasi di tengah masyarakat. Ia menebar teror dan ancaman kepada warga sipil, terutama bagi yang bukan berdarah asli Papua. Sikap provokatif Sembi Sambon itu tidak mendapat respon sama sekali dari Benny Wenda. Olehnya, lekagat Sembi Sambon itu tersebut sebagai wujud pelarian lantaran tak lagi dekat dengan Benny Wenda. Salah satu bukti dari provokasi KKB Papua yang dilakukan oleh Sembi adalah insiden penembakan 2 tukang ojek di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Lumbuk, Kabupaten Puncak Jaya, Selasa 12 April 2022. Peristiwa penembakan itu terjadi sekitar pukul 10 WIT. Dalam insiden itu, 1 korban tewas di tempat dan satunya lagi meninggal di rumah sakit. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan, 1 tukang ojek itu meninggal dunia. Korban atas nama Sulenololo. Sulenololo, kata Ahmad Mustafa Kamal, menderita luka tembak di bagian rusuk sebelah kanan. Sedang korban kritis itu bernama Suku Pewa. Korban mengalami luka tembak di bagian kepala. Korban kritis itu telah dievakuasi ke RSD Mulia untuk mendapat perawatan medis. Namun saat sedang dirawat intensif, korban menghembuskan nafas terakhir. Mengenai detik-detik penembakan itu, Ahmad Mustafa Kamal menuturkan, awalnya kedua tukang ojek tersebut mengantar penumpang. Setelah itu keduanya dihentikan oleh seorang yang tak dikenal. Pada saat itulah kedua korban dihabisi. Pelakunya masih sedang pendalaman. Kami sedang mengumpulkan bahan dan keterangan tentang kejadian itu. Ia mengatakan, sampai saat ini belum diketahui berasal dari manakah kelompok yang menahan kemudian menghabisi kedua tukang ojek itu. KKB Papua terus bergerak. Saat ini kelompok kriminal bersenjata Papua terus melancarkan aksinya. Gerombolan pengacau itu sepertinya tak mempedulikan perseteruan antara Sembi Sambon dengan Benny Wenda. Meski faktanya demikian, tapi anggota KKB itu seakan kehilangan arah, sebab mereka bergerak tanpa arahan dari pimpinan besar. Buktinya, sejak insiden penembakan 2 tukang ojek itu pada Selasa April 2022, hingga saat ini Sembi Sambon tak berbicara sedikit pun. Padahal biasanya, bila warga sipil tewas tertembak, Sembi langsung tampil dan mengklaim kelompok yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa orang tak dikenal dalam aksi penembakan tukang ojek itu adalah kelompok baru bentukan KKB Papua. Kelompok baru itu merupakan anggota KKB yang baru dibentuk. Mereka juga baru saja mengikuti pelatihan versi KKB. Salah satu pelatihan anggota baru dilakukan oleh Panglima KKB Papua di Kabupaten Duga, Egyanus Kugoya. Pelatihan itu diselenggarakan setelah KKB merekrut para pemuda di Papua. Pasca perekrutan itulah diikuti dengan pelatihan militer. Saat pelatihan berlangsung, anggota baru itu mengumumkan menggunakan peralatan perang tradisional seperti busur dan anak panah, tombak dan parang. Pasca pelatihan itulah anggota baru KKB Papua langsung melancarkan serangkaian serangan, di antaranya penembakan 2 tukang ojek tersebut.